fil afaq fenomena wa fi anfusihim, fenomena-fenomena di dunia dalam internal, dari dunia eksternal dan dunia internal sama-sama memberikan info, dan info itu berbeda betul. Kalau kita kreatif mengambil sintesis ya, informasi eksternal dan informasi internal ya, kita ambil sintesis, kita akan mendapatkan kebenaran, mendapatkan Quran. Karena dikatakan itu hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, hatta yatabayyana lahum, bagi mereka bahwa Al-Quran itu hak. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat kebenaran bukan dari diri kita dan bukan dari alam, bukan dari sang subjek, bukan dari sang objek, melainkan kalau kita mempunyai kemampuan menginteraksikan yang datang dari semesta objektif dan yang datang dari semesta subjektif, dan kita mendapatkan kebenaran. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia ya, Pak? Tidak. Kebenaran itu adalah memahami kehendak Tuhan. Yang disebut kebenaran itu dia paham akan kehendak Tuhan. Jadi dia ada ayat baru, ayatullah. Menjadi ayat baru yang disebut ayatullah, bukan ayat fenomena dan bukan fenomena diri. Ayatullah yaitu sesuatu yang dari kehendak Allah. Itu yang masuk dengan manusia yang salah itu, ketika malaikat dianggap tidak bisa untuk bisa menjadi khalifah itu kesana. Sehingga malaikat hanya bisa menyampaikan dua hal, dari luar, malaikat luar, dari dalam, malaikat yang didinaskan di dalam. Ya. Mereka hanya jobnya, tapi tidak mendapatkan kewajiban untuk menginteraksikan yang mendapat kewajiban kita. Mereka berakal dan berhati nurani. Akal untuk menangkap alam luar, hati nurani untuk menangkap alam dalam, informasi dalam. Kebenaran itu sendiri Pak mungkin berada di luar aktivitas rutin ya, maksudnya itu yang rutin mah jalan aja terus, tapi mungkin ada di antara. Kebenaran itu berada di atas, bukan di dalam. Kebenaran itu ada di atas proses, bukan di dalam proses. Proses sintesis tadi, proses sintesis, proses interaksi antara sesuatu yang tidak kita senangi agar bertemu dalam keadaan yang akhirnya bisa berjalan antara yang tidak senangi dengan diri ini, dengan yang lain. Ini harus dicabut kan? Ya, sambil dulu. Setengah pasif, setengah tidak pasif di dalam menerima tawaran alam, ya. Artinya tidak diterima 100%, difilter lah, ya, difilter. Tuntutan dirimu filter lah, dan tawaran alam juga filter. Sehingga tawaran alam dan tuntutan diri tadi bertemu dalam ayat, dalam kebenaran. Maka dikatakan itu tidak dilakukan dalam persona diri dan di dalam perkeping eksistensi alam, tidak dilakukan dalam perkeping benda berwujud alam struktural, tidak persona manusia, anfus, nafas juga tidak ditemukan di situ. Kebenaran itu berada di dalam ketika keduanya berproses saling mendekati, proses sintesis. Jadi dia tidak ada di dalam perang dan tidak ada di dalam cuek. Perang antara dua hal yang tidak sama, batil. Hanya tidak melahirkan, melainkan membunuh. Membunuh yang merangsang kreativitas, yaitu yang berbeda dengan dirinya itu merangsang kreativitas. Dan dia tidak cuek. Tidak cuek itu masa bodoh terhadap yang merangsang kreativitas. Sehingga dua yang pertemuan di antara dua yang berbeda itu ada
ada gerak kreatif, yaitu momen sintesis, saling mendekati pas haruslah bisa berhasil bila mana keduanya memiliki kerelaan sama-sama mau berkorban gitu. Sama-sama mau berkorban mengalahkan 50% tuntutannya untuk memberikan kelonggaran pada lawan dialogis, mendapatkan kemenangan 50%. Nah, ketika momen kreatif inilah proses hadirnya benar, kemudian bertemunya menjadi sebuah sintesis, yaitu benar. Maka ma min dabbatin, tidak ada yang dari sesuatu pun yang merayap di atas bumi, illa huwa akhidun binasyatiha, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Memegang ubun-ubunnya itu menarik, berproses untuk lebih tinggi, mendekat pada Allah. Tidak ada sesuatu yang merayap di dunia kecuali diproses Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik, menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, dengan pengertian tidak ada sesuatu yang dilepas yang tidak ditarik kembali oleh Allah. Asalnya dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ketika dalam momen kembali ditarik ubun-ubunnya mendekat dengan diri. Ayat selanjutnya dari itu, inna robbi ala syiratin mustaqim, sungguhnya Tuhanku di atas jalan lurus, jalan yang mencapai satu titik temu tadi. Nah, jalan. Jadi kebenaran tidak ada di dalam persona, tidak ada dalam benda, ada di dalam proses menjadi. Tetapi bukan di dalam, tetapi di atas. Ala, bukan fi. Inna rabbi ala syiratin mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan lurus. Dialah sesungguhnya yang berkreasi. Kita yang digunakan alat ini yang di dalam. Kita merasa berkreasi, tapi sesungguhnya Tuhanlah yang berkreasi. Ketika ada suatu momen interaksi, melahirkan barang baru, nilai baru, sesungguhnya Allah yang berkreasi. Karena dia berada di atas. Dan kitalah alatnya. Kita yang ada di fi siratil mustaqim itu kita. Tapi Allah ala siratil mustaqim, dia yang mengendalikan, yang menarik itu. Jadi ibaratnya gunting yang baik, kita hanya ingin menjadi gunting yang baik. Setelah gunting yang baik, biarlah Allah yang menggunting. Tangan Allah yang menjalankan gunting. Ketika bukan gunting yang memotong, tetapi tanganlah yang memotong. Kita gunting. Ketika kita melakukan kreativitas yang baik, itu Allah yang berkreasi. Kita hanya gunting, Allah yang menggunakan. Karena dia yang di atas kita yang menggunakan. Nah, kita merasa bahwa kita yang melakukan, padahal kita terlibat proses. Yang melakukan pasti dia tidak terlibat proses. Proses itu adalah objeknya, padahal dalam proses kita subjek, kita terlibat. Jadi Allah lah yang mengobjekkan kita. Kita terlibat, kita menjadi alat. Kita menjadi alat di dalam, hanya sekedar alat di dalam menyampaikan apa yang ditindaki Tuhan. Itu kalau dengan ayat Al-Nasr Faidah Fardu Fangsi Lalu Tiga Fardu itu mungkin itu ya. Jadi kita yang penting lakukan aja. Kalau itu yang melakukan itu sih. Ya mungkin di dalam informasi dalam alam nasr ini ya, bahwa manusia itu sesungguhnya lemah ya, memiliki suatu beban yang berat itu adalah keluar dari tidak sadar menjadi sadar, dari gelap menjadi terang. Itu Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang ya. Setelah itu diberitahu, setelah terang ya, kita diberitahu bahwa sesungguhnya kemudian itu bersama kesulitan. Kemudian adalah tidak adanya sesuatu yang sulit, tidak adanya sesuatu masalah. Tidak adanya sesuatu masalah itu, kondisi itu didukung oleh berat, yaitu menyelesaikan masalah. Tidak adanya masalah, jangan sampai diharapkan oleh manusia tanpa jerih payah untuk mewujudkan, Membereskan. untuk lahirnya situasi itu. Jadi setiap manusia berada di dalam imbalance dan dia ingin balance.
Di dalam balance itu ada banting tulang, ya. Ada banting tulang untuk mencapai, ada kreativitas, ya, untuk mencapai situasi balance. Padahal dia tahu kalau sudah balance dia mati. Sesuatu yang balance menjadi mati, tidak bergerak, hilang gerak, stagnan. Setiap balance itu mati. Maka balance mengandaikan tak adanya ikhtiar, tidak ada gerak, karena dia tidak ada teman dialogis. Dia sudah pada titik temu, sudah apa yang dikehendaki, dia berada di dalam apa yang dikehendaki. Ketika seseorang masih di luar yang dikehendaki, ada perjuangan, ya kan? Ada perjuangan, ada kreativitas. Tapi kalau sudah masuk di dalam apa yang dikehendaki, dia sudah satu dengan yang dikehendaki, dia menjadi stagnan, dan stagnan itu mati. Maka saat itulah membuat lagi diri ini menjadi tidak stagnan. Buatlah diri itu tidak mapan lagi. Setiap kali mencapai kemapanan dengan amal soleh kita, dengan kreativitas kita, dan sampai suatu kemapanan, jangan istirahat di situ. Tapi tanyakan mana lagi ya Allah. Mana lagi ya Allah yang harus saya lakukan. Tapi hati wa ila rabbika marghab, kepada Allah kita berharap. Setelah menyelesaikan sebuah tugas supaya mana lagi tugas, mana lagi masalah apa lagi. Karena kalau kita tidak akan bertanya begitu, stagnan. Seperti sudah sampai, karena antara kehendak dengan yang menghendaki sudah satu. Misalnya apa saja, situasi ekonomi, situasi intelektual, situasi keamanan dalam suatu lingkungan, dan apa saja. Apabila sudah sampai pada suatu masuk di dalam apa yang dikehendaki, maka timbul kematian stagnasi. Maka setelah stagnasi ini kita harus bertanya, mana lagi tugas apa lagi yang mesti bisa, dan kepada Allah kita berharap. Kata Baiklah Rabbika marghab, dan kepada Tuhan berharap untuk bisa menyongsong masalah satu. Dengan demikian maka persengketaan antara dua blok yang ada di dalam realitas sosial, ya, yaitu ada yang mencari kemapanan dan anti kemapanan, dua-duanya salah. Karena dua itu adalah momen proses. Kita bukan anti kemapanan, dan kita bukan juga pencari kemapanan. Tapi begitu mapan diberikan Allah, begitu kita tanya mana lagi, tidak mapan lagi kalau masalah datang. Tahu saya tidak mapan lagi. Begitu kemudian kita berjuang lagi mapan. Setelah selesai, mana lagi ya Allah? Dengan selalu berharap kita bisa menyelesaikan persoalan dengan persoalan. Islam di luar dua blok yang sekarang berada di dalam satu sisi menciptakan kemapanan, dan satu sisi lain anti kemapanan. Di luar itu, melainkan dia yang mengambil titik tengah dari dua itulah baju proses. Mapan dan tidak mapan itu adalah baju proses kita. Baju proses menjadi setiap individu yang beriman. Iya, monggo. Berkreasi, ya, kita berjalan di sana dengan maksud dengan apa saja kreativitasnya, tidak ada pihak lain yang dicelakakan, berarti dibolehkan oleh lingkungan. Dan contoh yang terbagus itu Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh penampilan yang baik yang tidak disalahkan oleh lingkungan, kecuali lingkungan yang lain kiblat berbeda, ya. Itu ada dalam disebut, dan apa yang disebut syarat itu moral. Karena Rasulullah tidak ada dibolehkan oleh orang lain, tidak merugikan orang lain, moralis. Syarat itu moral. Kemudian dia harus ada syarat, ada batas dulu itu. Akidah Islam kan tidak. Batas itu kitab, undang-undang Tuhan. Yang dilarang Tuhan jangan lakukan. Ada batas-batas. Alat itu alam semesta. Alam semesta ini Allah. Manusia itu syarat kebolehannya. Kitab atau wahyu itu adalah batas. Dengan tiga itu tujuan menjadi mungkin, menjadi
bahkan tidak mungkin. Dengan alat, tidak adanya alat tidak mungkin, adanya alat memungkinkan. Dengan adanya syarat membolehkan izin orang lain. Dengan tidak ada izin orang lain, karena kawannya buat cemar, ya, maka tidak membolehkan. Kalau alat itu memungkinkan, adanya alat, adanya syarat itu membolehkan. Kemudian adanya kitab batas itu memastikan. Kalau di atas rel batas yang ditujukan itu pasti sampai. Kalau tidak begitu, suatu tawaran way of life, cara hidup menjadi tidak laku kalau tidak memastikan. Loh, ini sudah dia dalam rel, dia tidak memahami rel, dia tidak memahami batas, ya, sehingga pemahamannya tentang batas itu tidak paham. Jadi bukan salah batasnya, karena batas itu adalah rel di mana kereta api itu menuju. Bila di atas batas berjalannya kereta api itu pasti sampai stasiun berikut. Kalau di luar batas tidak menjamin. Kalau di atas batas rel syarat, ya kan sampai stasiun berikut. Batas hukum Tuhan, dalam arti hukum Tuhan bukan hukum ciptaan. Nah, syarat itu dibolehkan orang lain atau tidak. Maka dia ketika Nabi masih ada ditegur Nabi atau tidak. Ketika sekarang manusia menegur, wah saya keberatan kalau Anda bikin pabrik di sini karena polusinya nantinya. Peternak di sini karena kotorannya saya bau, maka itu sudah tidak boleh dilaksanakan. Syarat itu kebolehan orang lain, jadi tidak mengganggu orang lain di dalam berproses. Alat itu memungkinkan. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Itu sudah ada di dalam akidah Islam, ya. Rukun iman. Asal, sebab, alat, syarat, nah, batas, tujuan. 6 rukun. Pada Allah berkata, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dalam kehidupan di dunia ini kita tidak mengenal aku yang kehendak Allah, kana fi hadhil huwa fil akhirati a'ma, maka dia akan buta pula di akhirat. Wa adallu sabila, dan semakin sesat jalannya. Maka aku itu harus diterima. Ini Quran. Wa man kana fi hadhil a'ma, dan siapa yang dalam kehidupan sekarang ini dia buta, tidak tahu siapa aku. Surat waduh, lupa Isra, saya kira Isra. Ya, Isra. Tapi ayatnya ayat berapa? Isra itu dari Israel. Wa man kana fi hadhil a'ma wa huwa, maka dia fil akhirati a'ma, dia wa adallu sabila, sesat lagi jalan. Maka aku itu harus dikenal, karena itu aku itulah sesungguhnya jalan kebenaran. Menemukan aku berarti menemukan jalan kebenaran, jalan menuju Allah, menuju tempat gelap. Aku itu adalah merupakan sinar nur dari kebenaran. Cara mengasah aku ini gimana? Cara mengasah aku harus sanggup menerima sesuatu apapun yang berbeda dengan diriku. Harus menerima apapun yang berbeda dengan diriku, bukan untuk mengikuti dia, dan bukan untuk membantainya, dan bukan untuk cuek dengannya, tapi partner berkreasi, partner menemukan barang baru, membuat dimensi baru tadi. menciptakan sesuatu yang baru dari hasil interaksi. Tidak ada kata interaksi kecuali ada beda, dua yang beda. Hanya dalam interaksi lah ada perkembangan. Tanpa interaksi tidak ada perkembangan. Interaksi mengadakan adanya dialog. Dialog mengadakan adanya dua individu yang berbeda. Maka alam semesta ini diciptakan Allah dengan penuh
diharapkan dari perbedaan itu melahirkan barang baru, di mana kedua belah pihak bisa menikmati. Nah, itu yang disebut mentauhidkan, menyatukan dua hal yang tidak sama. Menyatukan dua hal yang tidak sama dan menemukan barang baru di mana dua hal itu bisa berkembang. Dua hal yang tidak sama bisa berkembang. Maka makna kreatif di dalam Islam tidak hanya sekedar menciptakan barang yang asalnya tidak ada, belum tentu. Tetapi hanya satu orang yang bisa hidup di situ, itu belum kreatif namanya. Misalnya ciptaan-ciptaan orang yang sengaja menciptakan barang-barang sihir. Barang sihir barang yang mencekam keinginan kita, bukan kebutuhan. Seperti power atau Jepang dan sebagainya, itu ciptaannya kan sihir. Sihir itu artinya yang dirangsang itu bukan kebutuhan, keinginan. Asalnya tidak ingin, dari luar setelah ke pasar suaranya menjadi ingin, padahal bukan kebutuhan. Jadi sihir itu apa maksudnya? Sihir itu sesuatu yang bukan menjadi tujuan. Bukan menjadi tujuan, bukan kebutuhan. Bukan tujuan dan kebutuhan. Ya. Nah, tetapi ketika melihat kita menjadi ingin memiliki, kita tersihir gitu oleh kreasi mereka. Kita tersihir dari rumah tidak membutuhkan, jalan-jalan tiba-tiba buka dompet membeli. Itu yang mau disebut mengikuti hawa nafsu. Kita kalah dengan sihir-sihirnya para produsen, pada kita supaya membeli sesuatu yang menopang pengembangan diri kita. Nah, itu namanya kebutuhan, bukan keinginan. Jadi adanya sesuatu di luar lingkup kita supaya dia berfungsi mengembangkan diri. Baik itu kekuasaan, baik itu harta, baik itu istri, baik itu anak, baik itu pembantu, keberadaannya ikut mengembangkan. Dan kita mengembangkan mereka, membeli mana. Karena ketika itulah menjadi sepasang sayap yang mengepak sehingga bisa terbang. Bila sayap itu hanya satu kiri saja yang bergerak, tidak bisa terbang. Bila kaki itu hanya satu yang bergerak, tidak bisa sampai tujuan. Kerja sama kiri dan kanan yang berbeda. Dua mata kita berbeda. Dua mata kanan kita melihat sebuah koran, hasilnya satu koran. Kalau tidak ada saling membantu, dia dua. Mata kiri melihat koran, mata kanan melihat koran. Karena subjeknya dua. Tetapi karena dia difokuskan menjadi satu, ada kerjasama dia. Oh, satu bentuknya gini, tebalnya gini. Simbol ya? Dua mata yang kerjanya sama, dia ada lensa, tempat sang kesadaran mengintai, tapi hasilnya satu, karena ada kerjasama. Dua kaki, karena kerjasama, maka dia bisa pindah dari ruang berproses. Seperti itu namanya. Itu apa? Rule of law ya, sunatullah yang ada itu. Begitulah kita diharapkan berada dalam sunatullah seperti itulah. Caranya biar kita tuh keluar dari proses tadi kan, kebenaran itu kan di atas proses, tapi kita selalu suka seringnya di dalam gitu, nggak bisa keluar dari proses. Itu gimana Pak? Biar kita sadar gitu. Kita memang di dalam proses, karena kita di alat yang digunakan oleh Allah, tapi kebenaran di atas proses. Siapakah sekarang ketika seseorang pendana dengan penerima dana berhasil bertemu dan si pendana memberikan sebagian miliknya pada partner, ketika itu siapa yang berkembang? Kedua-duanya, tidak hanya salah satu juga, kedua-duanya berkembang meninggalkan tempat pijak semula. Jadi di situ ada sesuatu beda kondisi antara sang penerima dan sang penerima dharma. Ya. Tetapi pada momen memberi
sebelumnya ada suatu proses pendekatan yang bagaimana aku bisa mengerti dia miskin tapi sombong. Dia mesti dia mengetahui kelemahan dirinya dan dia tidak datang dengan sombong. Apalagi dia datang dengan bisa menyentuh perasaan saya. Cepat-cepat saya keluarkan dompet saya. Ada kreativitasnya ini malah bukan kreativitas fisika, membawakan diri dengan demikian rupa sehingga sang pendana itu menjadi terharu, menjadi terharu. Sopan lah, tahu diri lah, menghargai. Jadi meskipun dia menguasai sesuatu yang akan digunakan untuk terbang, yaitu ilmu kah, kekuasaan kah, finansial kah, ini sesuatu yang digunakan untuk terbang. Tapi kalau tidak ada partnernya tidak bisa terbang. Di mana dia akan mendialogkan itu? Lalu menemukan partner ini sulit. Ada orang punya uang, mau mengamalkan hidayah ada, taufik tidak ada, tidak menemukan partner. Jumlahnya saya sanksi nanti digunakan untuk beli narkotik, nanti digunakan untuk judi. Jadi harus mendapatkan jodoh. Jadi tidak sembarangan orang yang akan berbuat baik pun sulit. Sehingga kalau salah tidak punya arti, tidak mengembangkan, tapi malah memberi biaya untuk memberi narkotika atau untuk berjudi kan. Dengan demikian maka ada kegiatan dari pihak sang penerima ini menampilkan diri yang sedemikian betul-betul menggugah hati untuk membuat sang pemberi ini menjadi ikhlas. Dan momen itu rahmat Tuhan ketemunya, bukan kita cari, tidak bisa kecuali rahmat Tuhan. Yang menjumpakan itu Allah. Kalau kita cari sulit, tapi Allah menjumpakan dan kita lakukan. Allah memberi. Jadi apa yang di atas, apa yang ada di dalam hati sang pemberi, kalau dia sudah mau memberi, maknanya dia sudah dapat hidayah dari Allah. Kemudian partner sasaran tempat amal ini namanya taufik, kesempatan. Kesempatan itu taufik. Bertemunya antara orang yang mendapatkan hidayah dengan partner, itu rahmat. Tanpa dirahmati Tuhan, sang kaya tidak ketemu si miskin, sang pintar tidak ketemu orang yang sang bodoh yang membutuhkan ilmu, dan sebagainya. Sang raja tidak menemukan rakyat yang menginginkan berkembang dan sebagainya. Apa yang ada di dalam diri yang memiliki sarana, baik sarana itu kekuasaan, ilmu, harta atau apa saja, sehingga berkeinginan untuk menolong, ingin terbang dengan sarana itu hidayah sudah punya. Tapi hidayah tidak menjadi realita bila tidak ada partner. Sasaran tempat mengamalkan partner itu disebut taufik. Padahal hidayah milik Allah, taufik milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah, milik Tuhan bersama Allah, taufik dan hidayah. Nah, bertemunya orang yang memiliki hidayah dan jodohnya, kesempatannya untuk bisa ketemu sasarannya, namanya rahmat Allah. Kalau tidak dirahmati Allah, tidak bisa beramal kita, meskipun punya kemauan, meskipun punya hidayah. Kot menjadi sebuah keutuhan, menjadi sebuah wujud. Tesa, sintesa, antitesa dan sintesa itu tiga yang satu. Tanpa ada dua tidak ada sintesa. Sintesa saja tidak dilahirkan oleh tesa dan atau hanya antitesa. Inilah yang diangkat Ibnu Arabi. Kemudian dia mendapat angin dari orang Kristen. Orang Kristen dengan pengertian yang berbeda. Tiga itu satu, satu itu tiga. Tapi dalam pengertian teologi, Ibnu Arabi dalam pengertian dialektis. Tesa dan sintesa, antitesa dan sintesa itu tiga. Tapi tiga itu satu. Satu itu tiga. Camat oleh orang Kristen. Kalau begitu teologi saya benar, tapi lain. Mengenai Tuhan ini mengenai proses. Ini mulai proses Ibnu Arabi mengungkapkan mengenai proses menjadi, proses penciptaan, penerimaan orang Kristen ini mengenai teologi.
Akhirnya muridnya orang Kristen banyak gara-gara tiga itu satu-satu itu adalah tiga. Nah, dalam konteks pemahaman yang berbeda antara Arabi dengan orang-orang Eropa. Sampai sekarang itu banyak orang Kristen mempunyai suatu lingkungan yang namanya pengikut Arabi. Gara-gara mereka ada society-nya. Iya, mempunyai lingkungan. Setiap tahun memperingati kelahiran Ibnu Arabi, kematian Ibnu Arabi. Padahal 3 1 dan 1 itu adalah 3. Itu adalah dalam makna dialektis, dalam momen kreatif itu. Di sana itu dianggap sebagai ketuhanan. Ya, jadi jauh ya momen proses menjadinya manusia kok dengan Tuhan. Itu dipinjam oleh Hegel ya. Hegel itu murid. Muridnya Hegel itu murid Arabi. Karena Hegel tidak bisa berfalsafah kalau tidak dapat dialektisnya Arabi. Kemudian Hegel melahirkan Marx. Marx muridnya Hegel. Iya. Karena Marx muridnya Hegel. Jadi Karl Marx itu cucunya Arabi. Iya, cucunya Arabi. Turunan. Dalam arti keilmuan, bukan iman ya. Bukan iman tapi keilmuan. Sekarang kita sudah mengetahui apa yang disebut kebenaran. Ya. Meskipun mengetahui melewati pemahaman. Maka kita bisa menilai sesuatu. Kita melihat sebelumnya itu kan membaca ayat ya. Tadi kan membaca ayat yang di luar dan ayat yang di dalam dan dialogkan. Bisa sintesisnya ini adalah kebenaran. Kebenaran itu di mana dua yang bertentangan sudah menjadi satu dan tidak saling membunuh, bahkan saling memberi makna kehadiran. Maka ayat yang demikian terbaca oleh Sufi. Jadi sebelum titik kebenaran harus ada argumennya. Argumennya adalah melihat ayat dengan tepat. Ayat-ayat itu menjadi transparan di mata sang jernih hati. Karena sang jernih hatinya melihat sesuatu tahu siapa Tuhannya. Melihat seseorang tahu siapa Tuhannya. Itu dia taksa. Siapakah Tuhan seseorang? Tahu. Lu kok tahu? Tidak diberitahu. Nah, dia tahu meskipun yang bertuhan itu sendiri tidak tahu. Dia mengetahui Tuhannya si A, meskipun si A itu tidak tahu Tuhannya sendiri. Ya. Nah itu dari kejernihan menangkap apa yang disebut ayat kebenaran itu. Maka dia pandangannya menyusup fisikal, menyusup psikis menuju ke tidak melewati basilah ini, tapi melewati itu pemahaman, pencerahan, bukan penglihatan mata, tapi penglihatan kesadaran, ya, penglihatan kesadaran. Setiap orang mempunyai tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi itulah Tuhan. Setiap orang memiliki tujuan tertinggi dan tujuan tertinggi itulah Tuhan. Maka tujuan tertinggi itu menjadi bagi seseorang yang memiliki tujuan itu, tujuan tertingginya itu menjadi yang terbawa di dalam setiap aktualisasi, yang terbawa di dalam setiap merespon sesuatu. Karena kita dilatih setiap kita aktual harus menyebutkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilatih supaya kesadaran kita betul-betul membawa Allah di dalam mengungkapkan diri, membawa Allah di dalam merespon setiap sesuatu, merespon duka, kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masalah suatu kecelakaan, masya Allah, merespon kenikmatan, alhamdulillah, merespon kabar yang baik, alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat, merespon sesuatu yang menjijikan yang tidak, alhamdulillah ala kulli hal. Wah, itu momen-momen transendensi
di dalam setiap titik momen aktual horizontal diajarkan oleh Rasulullah supaya dia dihayati secara sadar. Nah, masyarakat dihayati secara tradisi ini tapi tidak sampai hati. Masya Allah, hanya tradisinya. Itu supaya kita itu momen sendiri, momen jumpa Allah. Jumpa Allah melewati peristiwa horizontal. Aku membawa Allah, aku menitik, menarik garis proyeksi dari momen horizontal ke atas. Jadi perjalanan horizontal itu sekaligus dia adalah perjalanan vertikal. Karena setelah merasa diproyeksikan ke atas, ada momen transcendensi. Momen transcendensi ini disebut zikir, ingat pada Allah. Momen transcendensi itu zikir, ingat pada Allah. Zikir yang wajib namanya sholat. Aqimus sholat kali zikir. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Zikir yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang Islam adalah sholat itu bukan menyembah. Istilah menyembah itu tidak ada. Istilah menyembah tidak ada dalam Islam, tetapi ada ibadah. Kalau aktualmu mengembangkan diri dan sekaligus mengembangkan luang awan dialogmu, itulah disebut albir baktiya. Albir. Birru. Iya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Yang disebut kebaktian itu tidak menghadapkan wajahmu ke barat atau timur. Hanya itu yang bersifat pilihan dari dua jenis budaya, cara barat atau timur. Bukan arti barat ke timur kan tidak urusan. Albir dikatakan di dalam Al-Quran, lan tanalul birra, tidak layak disebut albir kebaktian, belumlah kebaktian. Hatta tunfiku, belumlah kamu melakukan kebaktian. Hatta tunfiku, sehingga kamu menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa yang masih dalam kadar kau cintai. Menginfakkan, memberikan kepada pihak lain, mengorbankan sesuatu yang masih dalam kadar kau cintai. Baik itu ilmu, baik itu apa, kekuasaan, baik itu harta, itu fasilitas hidup. Membaktikan, menginfakkan miliknya, baik itu waktu, baik itu energi. Memberikan energi, memberikan waktu demi mengembangkan pihak lain. Sedang itu kamu sesungguhnya waktu itu waktu itu uang saya buang-buang untuk mengajar orang buta huruf atau melayani korban banjir. Ini kan itu perhitungan. Itu kita berani mengorbankan demi pengembangan orang lain. Ketika orang lain menjadi berkembang, maka diriku menjadi berkembang. Aku menjadi bermakna di depan. Ketika orang lain tidak berkembang, teman dialog ini, saya tidak bisa menciptakan makna di depannya. Karena pengorbanan waktu, pengorbanan energi, pengorbanan uang atau kekuasaan atau apapun yang sudah kuberikan tidak mengembangkan dia. Ada sesuatu yang mubah. Jadi sesuatu yang kita korban, yang kita infakkan, sesuatu yang kita cintai dari energi, waktu, harta, kekuasaan, dan sebagainya, harus berdampak mengembangkan pihak lain. Barulah itu disebut kebaktian. Maka ada nilai dua tatkala kita melakukan membuang waktu, membuang tenaga, membuang energi, membuang ilmu, membuang ada nilai dua ketika mengenalkan dan tidak berhasil dia berkembang, yaitu nilai satu, saya sudah mau. Sebelum saya mau bertempur, saya lakukan, tidak saya lakukan, ada perjuangan. Menang berjuang melakukan, dan nilai dia mau melakukan, ada nilai. Kemudian setelah itu dia membuang, ada pengorbanan yang dimiliki, harta atau waktu ada. Kalau sampai dia berhasil berkembang, ada nilai.
Ya, yaitu yang ada di bulan. Setiap amalan minimal 3 pahalanya. Setiap amalan baik minimal. Bila tidak berkembang, mendapat itu. Dia sudah mau dan dia sudah melakukan, tapi hasilnya. Maka Islam tidak berorientasi hasil. Ya, Islam tidak berorientasi hasil. Jadi titik nilai daripada itu adalah titik pertama adalah niat. Niat berarti dia sudah mengalahkan dirinya yang ngerem niat tadi. Sebelum niat itu ada yang menentang di dalam diri. Jangan, dia sudah perang dulu. Kemudian sampai dia berniat untuk berbuat baik itu sudah menang perang di dalam diri. Sudah ada ide. Kemudian dia cari partner, ada partnernya. Kemudian dia sudah berusaha membuang waktu, membuang energi. Ketiga kali teman dialognya lebih baik, lebih pintar, lebih qualified daripada sebelumnya. Tidak berhasil bukan berarti tidak ada pahalanya. 2 dari ya, yaitu niat dan pengorbanan. Ya. Bisa dikatakan semakin orang itu lihai, pandai di dalam menyikapi sesuatu yang dihadapinya, semakin dia mengenal aku yang yang asli. Aku akan disebut, ya, aku akan disebut, akan direfleksikan oleh aku dengan dia. Karena aku ini tidak bisa diakui dari dalam. Dari dalam mesti, wow, gitu. Aku itu akan terefleksikan oleh teman dia. Karena aku fisik tidak bisa melihat aku fisik tanpa bantuan cermin fisik. Ya. Juga aku yang non fisik tidak bisa melihat ke dalam kecuali terefleksi oleh aku yang lain, yaitu aku yang jujur dan bukan fitnah. Itu melihat aku fisik, melihat pakailah sesuatu yang benda yang transparan dan jujur, yaitu kaca, permukaan air. Jika begitu, tidak mengenal aku yang non fisik, carilah aku yang jujur, aku yang jujur yang mau memantulkan diri kita yang tidak lihat. Jadi dengan demikian fitnah harus tidak membuat kita luka. Fitnah harus tidak membuat kita luka karena pihak memfitnah bukanlah aku yang jujur, bukanlah tempat bercermin yang baik. Orang yang memfitnah, yang suka fitnah bukanlah tempat bercermin yang baik. Jadi fitnah tidak usah diriku kan bukan cermin diriku, yang dikatakan itu bukan diriku. Ya, meskipun dia bermaksud ada kekuatan di dalam tidak merespon fitnah dengan marah, tapi sabar. Ada sebuah momen namanya momen lompatan dari suatu lompatan yang apabila diproses melewati latihan itu mungkin bertahun-tahun, tapi karena dia kuat melompat. Jadi betapa Allah itu sebetulnya ini apa ya, kasihnya sekian, kasihnya dia tidak adil dalam perlakuan. Jadi ketika kita menderita kecil, kita mendapatkan balasannya begitu besar ya. Ya. Jadi karena yang ada kan pihak Allah, karena Allah bersemayam di atas diri, bersemayam di atas diri orang yang sedang berproses menjadi. Ya, dia berada di atas diri setiap orang yang berproses menjadi. Berproses menjadi itu pasti dia memiliki aktualisasi yang qualified. Apa aktualisasi qualified itu? Ihsan. Ketika seorang berlaku ihsan, dia bersama Allah. Innallaha la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah sungguh bersama orang yang bertindak ihsan. Innallaha la ma'al, la di situ bukan tidak tapi sungguh. Menegaskan Penyungguhan sungguh. Innallaha, sungguhnya Allah la ma'al muhsinin, sungguh bersama orang yang qualified dan ihsan, bertindak ihsan.
bersama, tapi bukan di dalam. Dia di atas kita, dia yang mengendalikan kita. Berarti ala siratul mustaqim Allah ketika itu. Nah, kecermatan di dalam melihat ayat-ayat, bukan ayatul kauniyah, ayat yang berarti alat fisikal, bukan ayatul nafsiyah, ayat yang berasal dari jiwa, tetapi ayatullah, kecermatan di dalam melihat ayatullah. Tidak sebagaimana kecermatan seorang ilmuwan melihat fenomena-fenomena alam ayat dunia, atau seorang psikolog ahli psikologi individu ya, di dalam mengamati jiwa, melihat gejala-gejala. Tapi dia lebih tinggi dari seorang ilmuwan di dalam menatap fenomena alam dan seorang ahli ilmu jiwa individu di dalam menatap gejala-gejala jiwa. Karena yang ini gejala-gejala kebenaran, gejala-gejala ayat-ayat kebenaran, ayat-ayat Allah, ayatina itu tadi. Jadi jangan menganggap ayatina itu fenomena alam, tidak, itu ayat-ayat Allah itu di atas itu, di atas fenomena individu, di atas fenomena alam, fenomena alam, di atas. Dia lebih lanjut, sehingga tidak harus dengan ilmu yang tinggi dan tidak harus dengan ini pola-pola identifikasi seseorang yang telah dikuasai, ya, seorang ahli psikologi individu, ya, kan psikologi anas juga lebih lembut dari itu tidak ditemukan di dalam keduanya, tidak ditemukan di dalam alam dengan penglihatan intelek, tidak ditemukan di dalam diri dengan penglihatan psikologi, tapi dia ditemukan di dalam proses. Jangan melihat orang itu ya, dari gejala fisiknya. Wah, ini avitamiosis, bukan itu. Wah, ini kamu berlatar belakang masyarakat lah, ya, sosiologi dan sebagainya, bukan itu. Tapi lihatlah prosesnya. Jadi melihat seseorang dengan ingin menangkap ayatullah itu pada proses, jangan pada etnis yang melatar belakangi kebiasaan atau apa lagi fisik-fisik. Ini yang terlibat merasa tapi pada prosesnya, lihatlah prosesnya. Ketika dia berbuat, ketika seseorang merespon sesuatu, ketika seseorang lain memutuskan sesuatu, ini kita melihat ayat Allah. Walaupun mungkin pada saat itu Pak Muh, orang lain itu berbuat sesuatu yang salah gitu, kita nggak bisa menjudge orang itu salah, mungkin sedang dalam proses gitu. Iya. Proses, ya proses. Atau ini bukan tindakan. Kalau tindakan salah itu memang setiap seseorang melakukan sesuatu hal yang baru salah. Setiap orang yang belum kenal ilmunya kan salah. Itu bukan masalah itu kan masalah kemampuan. Masalah kemampuan bukan masalah itunya. Tapi keputusan itu apa? Keputusan itu yang menjadi sikap hidup. Sikap hidup. Kalau perbuatan salah itu maklum. Setiap perbuatan manusia yang ketika melakukan sesuatu yang dia belum berilmu secara akurat mesti salah, itu kita maklumi. Tetapi sudah menjadi sikap hidup. Sikap hidup adalah sesuatu yang sudah dipilih, sesuatu konklusi, ya, sesuatu yang sudah melewati pertimbangan segala ilmu yang dia miliki dan kesenangan dan ketidaksenangan yang dia miliki, ya, sudah digunakan. Nah, sikap itu bagaimana? Kita bisa mengetahui sikap hidup ketika dia aktual, ketika dia berproses. Sikap hidupnya ketika itu. Nanti saya beri contoh nanti kan mudah. Kalau belum dijawab beri contoh ya sulit. Ada seorang sufi membawa murid-muridnya. Diajak keluar dari
dari pesantren. Ayo kita tamasya, ayo. Oke. Murid senior. Tiba-tiba sufi itu, setelah mereka lapar, sufi itu mengajak, yuk kita makan di restoran. Pilihan restoran yang mewah. Dan apa? Yang dipilih makanan yang enak-enak. Sang murid, saya kalau dulu saya macam itu lebih baik saya tidak berguru, ketinggalan satu. Yang mengatakan, murid yang mengatakan begitu, kalau guru saya macam itu, baik saja. Hilanglah murid. Setelah itu, Masya Allah. Mendapatkan sang guru, berhenti di suatu terminal, suatu tempat di mana dia mendekati seorang wanita yang tidak dikenal yang cantik. Dijajarinya, tidak ngobrol. Mbak dari mana? Ini dari mana? Murid yang satu. Kalau guru macam begitu, saya tidak usah berguru juga. Dan hampir di seorang pejabat. Coba ngomong. Tiba-tiba Syafiq itu membahas tentang dia dapatkah dia menjadi penasihat. Penasihat dari otoritas sosial yang ada di situ. Gila kekuasaan seperti itu. Saya buka gugur status-status dia. Saya dulu membaca. Ketika saya ajak makan dan dia menyaksikan saya makan enak dan dia tidak berani makan enak seperti saya yang saya lakukan, dan kemudian dia timbul kecemburuan dan dari kecemburuannya itu menjadi benci pada saya, maka matilah Tuhannya, kata sang sufi. Matilah Tuhan. Ketika saya mendekati seorang wanita, kemudian saya ajak bercakap-cakap dengan ramah, dari mana, di mana Tuhan, di mana rumahnya dan sebagainya, bagaimana keadaannya. Kemudian timbul murid saya, kita senangkannya dia cemburu. Kemudian dia rela gugur, maka wanita lah Tuhan. Ketika dia mendekati penguasa, kemudian penguasa itu di depan penguasa dia menampilkan seolah-olah ini satu job, dan ada muridnya yang ini tidak bisa dilihat. Sedang orang itu yang dikatakan kekuasaanlah Tuhan, dia sendiri tidak tahu. Yang tahu saja. Almar'u liman ahabba. Manusia itu bagi yang dicintai. Yang dituju manusia itu yang paling dicintai. Dan yang dicintai bila ada di pihak orang lain dia cemburu. Bila yang dicintai itu ada tidak di pihak dirinya, tapi dimiliki orang lain, dia cemburu. Kecemburuan seseorang akan nilai yang ada di dalam orang lain berarti dia mencintai. Kalau dia tidak cinta, cuek dia, tidak ada cemburu. Kecemburuan terhadap suatu nilai yang sedang diperoleh orang lain yang dia saksikan menandakan dia cinta akan nilai itu. Cinta akan nilai itu, itulah Tuhan. Tapi itu tidak disadari. Tidak disadari sang guru, karena sang guru ini mau tahu. Maka diajaknya begitu, hanya ingin tahu di mana kecemburuan murid. Disitulah yang dicintai. Ya. Sang guru ini ingin tahu Tuhannya murid ini sedang di mana sehingga saya bisa menyiasati nanti. Ya. Maka diajaknya masuk. Kadang-kadang ada yang tidak hanya mengenal soal saya, diajak masuk ke warung pelajaran. Di situ gojek dengan pelajar-pelajar, tidak berdua. Tapi kan sudah cukup membuat sang murid jadi terbakar.
Jadi al-mar'u liman habba ahabba. Manusia itu bagi yang dicintai. Bagi yang dicintai harta, maka Tuhannya lah harta. Dia milik harta, dia bagian dari harta. Yang dicintai ilmu, maka dia bagian dari ilmu. Tuhannya adalah ilmu. Yang dicintai kekuasaan, maka dia bagian dari kekuasaan. Dia milik kekuasaan, dia dikuasai kekuasaan. Bagaimana tahu yang dicintai? Ya pasang perangkap, mana yang dicemburui. Kalau itu ada pada orang lain, dia cemburu. Ketika dia cemburu, dia menjadi benci terhadap yang memiliki. Ada orang kaya, dia menjadi benci. Bencinya apa? Karena cemburu. Kekayaan itu jatuh di A, tidak jatuh di saya. Bukan cemburu. Kalau dia cemburu, saya benci. Berarti orang yang membenci orang kaya itu Tuhannya adalah kekayaan. Orang yang membenci orang yang berilmu karena dia tidak punya ilmu, itu Tuhannya ilmu dia. Membenci ada seseorang, misalnya ini yang jaga ini ya, yang masih jaga ini, ada kawan mahasiswinya yang paling primadona ya di situ, didekatin, yang berhasil yang berhasil dibenci yang pating. Karena ini dituju mereka, itu yang dicemburui. Maka akhirnya dia dibenci. Karena cemburu dia yang berhasil mendekati. Maka semuanya yang 4 itu yang dianggap nilai yang prima adalah yang membuat dia cemburu, dan itu Tuhannya. Apakah itu kekuasaan? Karena tidak mesti. Ada orang yang cuek dengan erotik, dengan apa namanya nilai-nilai estetika, cuek dengan estetika. Tetapi dia lemah yang lain. Dia cuek dengan itu, tetapi dia lemah. Kalau ada orang lebih pintar, dia sakit hatinya. Ada yang juga, biarin pintar-pintarnya sendiri, tapi kalau ada orang lebih kaya, dia, nah itu kecemburuan itu menyebabkan kebencian. Di situ letak manusia kelihatan Tuhan. Harusnya gimana, Kak? Loh, harusnya bagaimana ini kita ingin memasang mata yang betul jeli ya, terhadap ayat-ayat yang itu, ayat yang tidak ada tulisannya, yang tidak dikatakan oleh dia, tetapi di dalam proses kita menjadi tahu ya, kita membaca ayat ini bukan menyiasati diri. Masalahnya kita sedang membaca ayat ya, itu. Kita membaca ayat dengan tepat ketika seseorang aktual, dan Rasulullah termasuk di dalam orang yang menjadi korban. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu memang haknya. Orang kaya, kekayaan yang diberikan Allah kepada orang itu memang haknya dia. Itu memang haknya. Derajat yang diberikan oleh seseorang dan tidak diberikan pada kawannya yang ilmunya sama, itu memang haknya. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu kebijakan Tuhan. Tuhan lebih mengetahui mengapa ini diberikan si A, mengapa ini diberikan si B. Haknya. Kalau seseorang yang bukan tidak memiliki hak lalu mengkutik-kutik hak orang lain karena dia merasa kalah di dalam merebut nilai tersebut. Nah, Rasulullah itu banyak dijatuhkan oleh lain agama hanya karena istrinya yang bilang. Cemburu. Padahal itu hak Rasulullah. Itu hak. Kamu boleh 10 boleh silakan kalau bisa, dan kalau berani bertanggung jawab kan tinggal begitu kan. Tapi kita Rasul menjadi sasaran dari orang-orang yang mencemburui. Dan banyak yang sesungguhnya bukan kesalahan Rasulullah, itu hanya Rasulullah. Setiap sesuatu yang diberikan oleh hambanya itu sudah disetujui Tuhan. Fasilitas itu menjadi miliknya. Mencemburi itu sama dengan benci pada tindakan putusan Tuhan ya. Itu sama dengan benci terhadap putusan Tuhan. Ini hakiki. Menjadi terlihat wajahnya, kiblatnya, nilai yang dianggap paling primadona, karena dia mengungkapkan diri dan itu ada dari sekian banyak referensi yang telah dimiliki, suka duka baik buruk, putusan menjadi sikap hidup tampak ketika dia aktual, ketika dia merespon kenyataan. Ya, itulah Basyirah melihat ayat-ayat. Panggilan untuk melihat ayat-ayat bukan ayatul kauniyah yang beliau ngerti.
bukan ayatun nafsiyah yang diketahui oleh para psikis, psikologi, dan tetapi ayat yang lebih rumit yang tidak kelihatan bila manusia tidak bergerak. Ketika manusia diam tidak bisa baca ayat. Ketika dia bersikap baru kita baca ayat. Ketika mereka bersikap misalnya, mulai cemburu, mulai fitnah, lalu turun hati Rasulullah yang harus kita sadari. Rasulullah mengatakan, walikulli dzi nikmatin mahsudun. Bagi setiap orang yang memiliki kenikmatan ada orang yang hasud, pendengki. Walikulli li itu bagi, kulli setiap, di memiliki nikmatin. Bagi setiap orang yang memiliki kenikmatan, yang diberi kenikmatan, maksudnya ada penghasut, ada yang hasut, ada yang pendengki. Dan lahir sabda Rasulullah yang di dalamnya adalah ayat-ayat benar yang dikatakan itu adalah ayat-ayat benar. Yang artinya asalnya dari realita yang mendukung kebenaran. Jadi orang hasut, ya, orang dengki hanya pada sesuatu, hanya kepada seseorang yang seseorang itu sedang mendapatkan sesuatu nikmat, yang nikmat itu menjadi Tuhannya. Kekuasaan, nikmat ilmu, nikmat, maka dia menjadi hasut. Maka sekarang bagaimana kita bersikap yang seharusnya? Lihatlah, melihat itu tidak, melihat itu kan tidak capek, tidak banyak beban. Menyaksikan apa yang telah dibuat Tuhan, seberapa beratnya. Seberapa beratnya menyaksikan kreativitas Tuhan, tapi jangan nyampuri, pusat-pusat Tuhan yang kita membagikan segala fasilitas pada setiap orang yang memang merayakan Allah yang berikan. Lalu sekarang ada fenomena, bagaimana suatu kedudukan itu diperoleh dari seorang presiden atau otoritas tertinggi yang bersikap kekal. Ini akan sampai baik melihat yang haram maupun melihat yang halal. Itu yang tidak haknya meskipun ditempuh dengan halal tidak bisa sampai. Apalagi dengan halal. Jadi tetap haknya meskipun itu yang mengangkat adalah penguasa yang otoritas sosial yang kata. Apa yang milikmu akan sampai kepada, apa yang tidak milikmu tidak mungkin sampai padamu meskipun kau berbut dengan kebenaran, tidak akan sampai padamu. Maka di dalam haratnya ahadkan nah tuksir hamba jangan banyakkan cita-cita. Apa yang ditetapkan Tuhan itu yang terjadi. Bila tidak ditetapkan Tuhan tidak mungkin terjadi. La tuksir hamba tapi karena ini penglihatan dalam, jangan sampai hasil penglihatan kita ceritakan pada orangnya. Tuhanmu kedudukan loh, Tuhanmu harta loh, tidak boleh. Ini cukup menjadi kita untuk bisa merespon dia. Tidak boleh. Hasil penglihatan kita tunjukkan pada orang.